Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Pracimantoro, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Pracimantoro, yang terhormat Wali Murid SDN Negeri 1 Pracimantoro. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita akan mulai acara perayaan Natal SDN Negeri 1 Pracimantoro dengan tema Aku Anak Baik. Sebelum kita mulai acara, kita akan bacakan susunan acara perayaan Natal SDN Negeri 1 Pracimantoro. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Ibu Yanti. Selanjutnya sambutan selamat datang oleh Ketua Panitia. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah. Dilanjutkan gerak lagu kelas 5, kemudian pujian Natal. Acara berikutnya gerak lagu dari kelas 1 dan 2 dan kor kelas 5. Acara selanjutnya pembacaan ayat firman Tuhan yang akan diwakili oleh anak-anak, penyalaan lilin, doa firman Tuhan, kemudian firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budi Setiawan. Selanjutnya persembahan dari SMP Pangudi Luhur, kolekte, doa penutup dan doa berkat, kemudian foto bersama dan bingkisan. Berikut susunan acara perayaan Natal hari ini. Kita akan menginjak acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon undangan untuk bangkit berdiri. Persilahkan untuk hadirin duduk kembali. Acara selanjutnya doa pembukaan oleh kami persilahkan Ibu Yanti.
Mari kita akan tunduk kepala kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan untuk berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini ya Bapa, kami dapat bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal ya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan cuaca yang baik kepada kami semua. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami ya Bapa. Engkau memberikan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Bapa di surga, kami yang ada berkumpul di tempat ini, kami rindu memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami, mengampuni segala dosa, kejahatan, kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya suasana surga turun, sukacita Natal memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Dan Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, memimpin para pelayan-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengalaskan semua doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Ketua Panitia untuk memberi sepatah dua patah kata. Salam. Selamat sore buat saudara terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Pak Parso SPD. Terima kasih Pak yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Demikian juga Bapak Ibu guru-guru SD 1 SD Negeri 1 Pracimantoro semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu atas terselenggaranya kita dapat berkumpul di tempat ini semua karena dalam rangka Natal yang diselenggarakan oleh anak-anak SD 1. Kami sebagai panitia juga mengucapkan terima kasih kepada yang tamu undangan kami, Bapak dari Yayasan Pangudi Luhur yang telah bersedia hadir pada acara perayaan Natal kami sore hari ini. Begitu juga dengan tamu undangan kami, Bapak Karel Sipota. Terima kasih Pak atas undangannya telah datang ke tempat ini dan juga dengan Bapak Pendeta Petrus. Terima kasih. Dan begitu juga dengan Bapak Eko Purnomo yang telah memberikan tempat untuk kami di sini. Kami sangat mengucapkan terima kasih buat Bapak Eko Purnomo yang telah menyediakan tempat ini untuk kami boleh merayakan perayaan Natal. Dan juga terima kasih banyak untuk Bapak dari Kepolisian Polsek Eromoko yang telah berkenan membantu kami dalam pengamanan lalu lintas. Terima kasih Bapak-bapak polisi yang telah dapat hadir di tempat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami juga sangat bersyukur pada kesempatan hari ini untuk saudara-saudara teman-teman rekan kami wali murid, Bapak Ibu semua yang telah bersedia memberikan sumbangsi baik material maupun tenaga waktu untuk mempersiapkan perayaan Natal yang dapat terselenggara pada saat sore hari ini. Itu semua tentu karena kita punya satu tujuan, di mana anak-anak kita dalam suasana Natal kita mengangkat tema Natal seperti pada saat sore ini, aku anak baik
tentu kita punya harapan sebagai orang tua murid supaya menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Suyanti yang menjadi pembimbing dalam pendidikan guru agama di SD Negeri 1 Pracimantoro. Terima kasih Bu, telah mendidik anak kami dengan baik. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendoakan kiranya Tuhanlah yang membalas segala kebaikan Bu Suyanti dalam setiap tugas dan pelayanan yang kiranya Tuhan memberkati. Dan secara khusus juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia semuanya, karena saya tahu tanpa rekan-rekan saya panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya ini tentu tidak akan mudah. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua waktu, pengorbanan, tenaga dan segala sesuatunya yang tanpa saya bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan membalas segala jerih lelah Bapak Ibu Saudara semua. Dan kepada pembicara kami secara khusus Pak Budi, setiap Bapak Pendeta Budi Setiawan, terima kasih Pak Budi telah berkenan hadir untuk memberikan nanti renungan untuk kesempatan ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi rema buat anak-anak kami semua di sini agar menjadi terang untuk masa depan, baik dalam keluarga kami masing-masing sebagai orang tua, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Dan tanpa akhir kata kami tidak bisa mengucapkan secara panjang lebar. Untuk mengakhiri kata sambutan ini, kami tentunya meminta maaf atas kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan Natal ini. Tentu semua itu bukan karena kesengajaan kami, karena kami merasa di dalam Natal pertama yang baru berlangsung di SD Negeri 1 Pracimantoro tentu perlu persiapan-persiapan yang kami sebelumnya tidak pernah mengalami. Jadi kiranya semua Bapak Ibu hadirin tamu yang hadir di sini bisa memaklumi segala sesuatunya. Dan akhir kata, atas nama panitia Natal SD 1 Negeri 1 Pracimantoro, kami mengucapkan selamat menyaksikan perayaan Natal pada saat sore hari ini, dan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Terima kasih Bapak Ketua Panitia, dan selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah Bapak Suparsa SPD untuk berkenan memberi sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mohon maaf kami tidak berani berdiri di belakang mimbar ya Pak. Mohon maaf, bukan berarti apa-apa, tapi kami berdampingan mawon nggih. Nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu. Ini bukan berarti kami apa-apa, tapi kok saya nggak berani kalau di nggih. Matur nuwun sangat. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ketua Panitia dan Bapak Ibu Wali Murid semuanya, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pracimantoro yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Negeri 1 Pracimantoro yang kami banggakan. Sebelumnya mohon maaf kalau kedatangan kami tadi menjadi penantian panjenengan semua. Ini bukan kesengajaan Bapak dan Ibu, karena tadi pagi pikiran kami memang terpecah
kesana kemari. Yang pertama karena ada urusan dengan orang tua saya, dibarengi dengan deadline rapot yang harus saya selesaikan sebanyak 2 kelas. Besok pagi sebetulnya harus selesai. Dan juga kami masih diburu pekerjaan kedinasan yang lain. Dengan seringnya berbunyi HP saya dipertanyakan tentang SKP pegawai, Pak. Jadi pikiran saya ke sana mari, sehingga undangan yang disampaikan ke Bu Yanti, dari Bu Yanti ke saya tidak begitu cermat saya membacanya. Sekilas, nggih Bu, siap, saya datang, kayak begitu. Perkiraan saya nanti tanggal 25, Pak. Ternyata hari ini, nggih. Mohon maaf. Nggih, bukan kesengajaan saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali terutama Bapak Ibu wali murid yang sudah bersinergi dengan kami selaku penyelenggara di SD Negeri 1 Pracimantoro, yang kemarin sudah menyepakati bahwa untuk siswa-siswa yang Nasrani dan Katolik akan mengadakan perayaan Natal yang sebetulnya direncanakan di SD, ya Bu ya. Memang dulu Bu Suyanti sudah rembukan dengan saya mau diadakan di sekolah. Kami siap menyediakan tempat, Bu, tapi panitianya monggo panjenengan koordinir sendiri, ya begitu. Dan ternyata setelah dirembuk ada perkembangan acara, nggih Bu nggih, yang sudah sediakan di Praci 1, gedungnya ternyata memang tidak mencukupi, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, bukan berarti Praci 1 menolak untuk acara seperti ini, tapi memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Kami hanya punya gedung di selatan itu saja, pinjam, Mbak, itu bukan miliknya Praci 1. Dan separuh untuk gamelan. Kemarin saya tanya, Bu, pesertanya nanti berapa? Kira-kira 100, Pak. Kalau 100 gedung itu memang tidak cukup. Di gamelan dikeluarkan semuanya pun untuk orang 100 itu susah, Bu, saya begitu. Kemudian kalau kita mau halaman, ini musim hujan, kasihan anak-anak. Maka kemarin ada inisiatif di tempatnya Pak Eko. Sebetulnya kami juga agak bagaimana ya, pengelola sekolah yang mengadakan acara anak-anak kok diletakkan di luar. Namun apa boleh buat, Bapak dan Ibu, mengingat kondisinya seperti itu, ya mohon dimaklumi, ngaten nggih. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Pranowo, yang sebetulnya beliau adalah teman sekolah kami, Pak. Ketika di SMP pernah di satu sekolah dengan saya, sehingga sudah kenal banyak. Yang kemarin Bu Suyanti ngendiko, Pak mau di gedungnya Pak Eko Pranowo. Oh nggih, kebetulan, karena itu teman saya sendiri, jadi enggak apa-apa. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, pengeringatan keagamaan semacam ini sebetulnya untuk sekolah itu memang diperbolehkan dan disarankan untuk diadakan untuk semua penganut agama dan keyakinan. Dan SD 1 Pracimantoro tidak akan pernah mengkotak-kotakkan, oh ini keyakinannya A, ini B, ini C. Kami tidak akan begitu. Secara kebersamaan, Pak, kita saling menghargai. Dan terima kasih sekali ini ada inisiatif untuk merayakan. Kemudian kemungkinan nanti di agama yang lain mungkin akan mengadakan perayaan semacam ini. Kami di SD Negeri 1 Pracimantoro mendorong sekali. Karena apa, Bapak dan Ibu? Sebetulnya perayaan-perayaan semacam ini merupakan salah satu dari unsur pendidikan yang kami selenggarakan di SD Negeri 1 Pracimantoro, terutama dalam hal pembentukan karakter dan kepribadian. Jadi bagi kami, apapun keyakinannya, kalau itu dilaksanakan dengan sepenuh hati dan keikhlasan, dengan kesungguhan, itu akan membentuk karakter yang baik bagi generasi berikutnya, generasi-generasi muda yang nanti akan melanjutkan tugas dari kita semua. Oleh sebab itu, Pak dan Ibu, monggo silahkan merayakan
silahkan dirayakan dan kami ucapkan selamat untuk merayakannya. Dan kami baca di tema belakang dengan tema Aku Anak Baik. Mohon maaf nih Bapak Ibu, karena ini yang merayakan anak didik kami, maka kami tambahkan, Mbok jangan hanya aku anak baik, tapi aku anak baik dan akan praktek baik. Ngoten nggih Pak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Jadi melalui perayaan ini mudah-mudahan aku menjadi anak baik dan akan mempraktekkan baik untuk semua manusia di lingkungan hidup kita. Karena mohon maaf, bukan berarti kami apa-apa. Yang sering saya dengar dari para cendekiawan itu bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna bagi manusia yang lain. Itu bagi kami apapun keyakinannya, kalau memang baik bagi manusia yang lain, kami anggap itulah manusia yang baik. Maksudnya bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih Bapak dan Ibu wali murid sudah bisa bersinergi dengan sekolah dengan terwujudnya acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hal semacam ini, keharmonisan semacam ini akan tetap berlanjut di tiap tahun. Nggih Bu Yanti nggih, jangan hanya sekali, karena apa Bapak dan Ibu, mengawali itu mudah, tapi mempertahankan yang baik itu yang sulit. Nek cara Jawane bodrowi gampang, ngopeni sing angel. Saya kira kita semua sepaham dengan itu nggih Pak nggih. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan berapapun anak di Pracis 1 yang Nasrani maupun Katolik, silahkan kalau mau mengadakan perayaan agama dan sebagainya kami persilahkan dan kami akan mendukung. Kemudian Bapak dan Ibu perlu juga kami sampaikan bahwa dalam penyelenggaraan hari ini kami SD Negeri 1 Pracimantoro tidak mengadakan pungutan sedikit apapun, itu sukarela dari Bapak dan Ibu nggih. Karena kami tidak menarik Bapak harus sekian, Ibu harus sekian, ternyata dari inisiatif dari wali murid sendiri dan dikelola sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Dan sekolah mohon maaf karena ini acara dadaan, dalam anggaran kami belum menganggarkan untuk kegiatan keagamaan semacam ini Bapak. Mudah-mudahan di tahun depan kalau memang dari Bapak Ibu menghendaki, bisa nanti kita kerjasama antara sekolah dengan wali murid. Nanti yang nyuwun sewu, yang Islam ya biar mengadakan, kemudian ya tetap kita dukung. Kalau memang sekolah mampu ada biaya, kita sumbang biaya, kemudian kerjasama dengan wali murid. Yang Kristen, Protestan maupun Katolik mau mengadakan acara, ya kita dukung dengan cara yang sama. Itu mudah-mudahan di tahun depan, karena Bapak dan Ibu di kurikulum Merdeka itu nanti yang paling ditonjolkan, ditekankan adalah pendidikan karakter. Mudah-mudahan dengan keagamaan ini nanti kita bisa membentuk itu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon maaf, pada tahun ini sekolah belum bisa membantu secara sepenuhnya, hanya memberikan dorongan semangat saja kepada anak-anak kita semuanya. Dan yang jelas Bapak dan Ibu, selama ini di SD Negeri 1 Pracimantoro yang paling heterogen kondisinya di antara sekolah-sekolah di Pracimantoro Bapak dan Ibu, heterogen ras, keyakinan, sosial ekonomi, budaya, semuanya heterogen, tidak sama gitu. Jadi saling berbeda. Nah di SD kami Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan juga, tidak pernah ada rasa saling membedakan. Ini dari Sumatera, dari Jawa, semuanya sama Bapak dan Ibu. Dan sampai saat ini pun belum pernah timbul gejolak gesekan di antara siswa-siswa kami karena perbedaan-perbedaan itu. Kami semua berusaha mendidik anak-anak untuk saling menghargai
saling menghormati, saling bekerja sama sehingga terciptalah lingkungan Praksi 1 yang kondusif, menyenangkan, nyaman untuk belajar. Kami kira hanya ini yang kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf, ada kurang lebihnya kata-kata saya. Kemudian yang terakhir, karena ini termasuk acara ritual nggih Pak nanti. Karena acara ritual, mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa mengikuti panjenengan sampai selesai. Yang jelas Bapak dan Ibu, di hati kami semuanya saling menghormati, saling mendukung. Monggo acara ini diselenggarakan, bahkan jangan hanya sekarang saja, termasuk tahun depan, monggo nanti kita adakan lagi. Sekali lagi, kami tidak bisa mengikuti acara yang memang masuk ke dalam ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali, bukan berarti kami apa-apa mboten. Di hati kami hanya menghormati panjenengan. Nanti saya tetap di sini kok ndak, kayaknya kok malah kurang nek wong nggen kula kurang kusuk ngoten lho pripun ngoten nggih Pak Ibu. Bukan berarti apa-apa, yang jelas itu. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru. Yang jelas yang belakang ini tadi, mohon nanti aku anak baik dan akan praktek baik. Yang penting itu. Saya kira hanya itu. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih atas saran dan masukannya. Perkenalkan kami panitia untuk memberi cindera mata untuk Bapak Kepala Sekolah. Dimohon Bapak Sekolah tetap berdiri. Monggo Bu Yanti untuk memberikan sekedar cindera mata untuk Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya kita akan menyaksikan gerak lagu dari kelas 5.
Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semua. Sekali lagi shalom. Kita semua bersuka cita, amin. Saya boleh melihat yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Untuk itu Bapak Ibu dan adik-adik semua saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan dengan satu pujian dari pulau dan benua. Ya, semua bangkit berdiri ya. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Sore hari ini akan lebih meriah karena setelah ini akan ada penampilan dari adik-adik kita. Yang pertama, gerak dan lagu dari kelas 1 dan 2 dan kemudian dilanjutkan dengan pujian kor dari kelas 5. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat adik-adik kita? Haleluya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk adik-adik kita.
Luar biasa sekali penampilan dari adik-adik kita. Kita semua masih semangat memuji Tuhan ya. Amin. 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 Saya undang Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian Hai Siarkan di Gunung. Tapi sebelumnya, nyuwun sewu Bapak Ibu, anak-anak itu biasanya mereka lebih suka nyanyi dengan pakai gerakan. Ya, jadi nanti untuk anak-anak kita mau nyanyikan pujian ini dengan pakai gerakan ya. Setuju gak? Ayo semua bangkit berdiri yuk. Semua bangkit berdiri. Dan untuk Bapak Ibu kalau mau mengikuti gerakan boleh. Kalaupun enggak juga mboten nopo-nopo nggih. Ya, kita menyanyikan pujian ini. Hai Siarkan di Gunung. Bu Yeni akan kasih contoh nanti gerakannya dan singer akan bantu untuk menyanyikan pujian ini ya. Oke. Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau Selanjutnya kita akan mendengarkan kor ya dari anak-anak kita atau adik-adik kita kelas 3, 4, dan 6. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat firman Tuhan yang akan diwakili oleh anak-anak kita. Waktu dan tempat kami persilahkan.
1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah adalah firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penyalaan lilin yang akan diiringi oleh lagu Malam Kudus. Saya undang Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk bangkit berdiri, dan untuk kelas 5 harap mempersiapkan diri maju ke depan, akan menyanyikan pujian Oh Holy Night, dan nanti kita akan sambung dengan pujian dalam bahasa Indonesia bersama-sama.
Bapak, Ibu, dan semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Aslinya proskuneo, ya. Nggak usah dipikir Bapak Ibu ya, bos opo gitu, nggak usah. Proskuneo, satu tindakan dia sujud sampai ke tanah gitu ya. Untuk apa? Penghormatan. Untuk penghormatan, menunjukkan satu pemujaan, menunjukkan satu pengaguman dan kasih kepada Tuhan. Ini menyembah. Ya, Tuhan minta kita untuk menyembah Dia, untuk beribadah kepadanya saja. Ya. Nah, maka mari kita lihat ya, introspeksi diri, siapa yang kita sembah. Ya, siapa yang kita sembah? Apakah Yesus sudah jadi raja yang kita sembah dalam hidup kita? Karena ada banyak ya yang menjadi sesembahan. Ada yang pohonnya rimbun disembah, gitu ya. Ada yang batu disembah, gitu ya. Nah, Tuhan mengendaki ya, raja kita Yesus mengendaki supaya kita menyembah Dia. Menyembah Tuhan. Nah, hari ini ya kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita memuji Yesus yang telah menganugerahkan karya penebusan. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Dialah Tuhan yang sudah dinyatakan jadi manusia atas hidup kita. Pujilah Dia dengan kesungguhan hati, sembah Dia dengan hati yang tulus. Sebab memang hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak disembah. Kemudian ayat 11 tadi berkata, maka masuklah mereka orang Majus ini ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi rupanya raja ini juga diberi persembahan.
Yesus ini disembah dan kita juga wajib memberikan satu persembahan dari hidup kita kepadanya. Ya, kalau di sini sebutkan emas, kemenan dan mur, ini adalah satu persembahan yang terbaik. Ya, yang terbaik, persembahan yang mahal pada waktu itu. Ya, persembahan mereka adalah persembahan yang layak diberikan kepada seorang raja. Ya mungkin dari hidup kita, ya, kita tidak punya emas, ya tidak punya sesuatu yang mungkin begitu berharga, harta benda yang berharga. Ya, tetapi kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Ini aplikasinya. Kalaupun kita tidak bisa memberikan harta benda, ya tidak bisa memberikan emas, tetapi Tuhan minta dari hidup kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Raja, ya, yang namanya raja, yang namanya pemimpin itu punya aturan, Bapak Ibu dan adik-adikku semua. Raja itu kan berkuasa dalam satu wilayah kerajaan, begitu ya. Nah, yang namanya kerajaan pasti punya hukum, pasti punya aturan, tidak mungkin dibiarkan semau aja, tidak mungkin tidak ada aturannya. Yang negara saja, ya kita bangsa Indonesia ini juga punya hukum, punya aturan, ya harus dipatuhi, harus ditaati, harus dilakukan. Nah, raja kita ini raja kerajaan surga. Surga juga punya aturan. Surga juga punya hukum. Hukumnya apa? Firman. Firman ini yang harus kita taati. Firman ini yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi. Ya maka tadi Bapak Kepala Sekolah menyebutkan, ya bukan cuma anak baik tetapi melakukan yang baik. Ya, kita juga harus melakukan firman karena firman itu baik. Di sini sebutkan temanya aku anak baik. Artinya harus taat aturan. Ya, harus taat kepada firman. Harus taat kepada aturan di sekolah, ya. Harus tunduk kepada peraturan orang tua, kepada guru. Harus ada ketaatan. Ini aturan. Tidak boleh dilanggar, baru jadi anak baik. Ya tadi sudah belajar, Yesus datang punya tujuan. Yang pertama, Yesus datang untuk jadi raja. Raja itu disembah, raja itu juga punya aturan yang harus ditaati. Ya maka jadilah kita penurut firman Tuhan. Jadilah kita orang yang taat kepada aturan. Amin. Yang taat kepada firman. Yang kedua, minta tolong dibacakan Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Beginilah isi firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus datang untuk jadi juru selamat. Amin. Yesus datang untuk jadi juru selamat. Yang pertama dia jadi raja, kemudian Yesus datang untuk jadi juru selamat. Juru itu ahli. Ya. Juru masak, ahli memasak gitu ya. Apa juru mudi, ya, ahli untuk mengemudikan. Kalau juru kunci bukan ahli kunci ya. Beda ya. Juru selamat, ahli, selamat itu menyelamatkan. Jadi ahlinya untuk menyelamatkan. Nah, apa yang perlu diselamatkan dari hidup kita? Nah, rupanya kita ini manusia yang sudah berdosa.
Matius 1 ayat 21 berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan kita semua dari dosa. Semua kita sudah berdosa. Siapa yang merasa tidak pernah berdosa? Boleh tunjuk tangan. Semua sudah berdosa. Hari ini coba kita ingat, hari ini saja kita mungkin sudah melakukan kesalahan berapa kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau mungkin lebih. Ya, kalau misalnya setiap hari saja kita sudah melakukan kesalahan itu berbuat dosa, misalnya 2 kali saja, ya 2 kali sehari, kalau 1 bulan sudah 60 kali salah. Ya. Kalau 1 tahun berapa tuh 60 kali 12? Nah 700-an ya, 720. Kita sudah bersalah 1 tahun. Kalau kita umurnya sekarang Pak Budi 40 tahun ya, ini sudah berapa kali? Sudah 28 ribuan salah. Ya. Dan firman Tuhan berkata upah dosa itu maut, neraka. Jadi setiap orang yang sudah berdosa itu upahnya neraka, nanti masuk neraka. Tidak ada bagian di dalam surga. Jadi manusia sudah berdosa. Mohon cincin nanti saya akan ada ilustrasi Bapak untuk anak-anak ini ya. Karena pikiran saya konsepnya untuk anak-anak, jadi saya perlu kasih ilustrasi supaya mereka bisa mengerti gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memang sudah tahu ini ya abaikan saja. Abaikan, saya mau kasih tahu buat anak-anak kita supaya masuk ya apa yang perlu saya sampaikan ini. Nah, ini ada gelas. Jadi gelas ini adalah ibaratnya kita manusia. Kita sebagai manusia. Ntar saya buka dulu. Ini asli airnya, masih segel ya. Jadi ketika dicipta manusia ini suci. Manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya saya tuang airnya masih putih. Ya, ini seperti manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Masih suci, masih murni. Ya, tetapi ketika tidak taat kepada aturan firman, dia melanggar aturan, ya, sudah dilarang tetapi tetap aja dilakukan. Ya. Jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi dilakukan, dilanggar. Ya, akhirnya jatuh dosa. Nah, saya tadi cari-cari, rupanya ada obat merah di rumah. Ya, ini anggap aja ini ada tulisan dosa. Adik-adik bisa perhatikan, ya ini dosa. Kalau merah itu kan ibarat dosa, karena dosamu merah seperti kirmisi gitu ya, merah seperti kain kesumba. Jadi karena dia melanggar, akhirnya dia berdosa. Wow, gambar Allah rusak. Itu diteruskan sampai kita hari ini kita sudah mewarisi gen dosa. Mewarisi sifat dosa itu. Anak-anak kita ini tidak usah disuruh berbohong-bohong ya, bisa bohong ya. Tidak usah diminta untuk tidak taat, dia dengan sendirinya karena nalurinya memang dosa. Apalagi kalau dosa itu terus setiap hari dilakukan, ya. Tidak taat dilakukan ya. Ini mungkin berbohong, mungkin apalagi tidak taat ya, tidak suka berdoa, tidak rajin beribadah, tambah merah. Makin merah, makin merah. Ya, karena upah dosa ini maut ya. Ini yang merah ini tidak bisa sampai ke surga. Karena surga itu kudus. Ya. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang suci. Maka manusia kadang-kadang berusaha dengan kemampuan sendiri. Dia mulai berbuat baik, dia mulai melakukan amal, dia mulai tidak nyuri lagi. Ya. Yang anak-anak mungkin mulai taat ya. Ada kebaikan-kebaikan ini
baik. Kalau putih ini baik ya, anggap aja kebaikan. Dia mulai melakukan amal, apalagi yang baik-baik, melakukan rajin ibadah mungkin gitu ya, kemudian rajin doa, apalagi yang baik-baik. Banyak hal yang baik mungkin dikerjakan. Ya anggap aja ini satu kebaikan-kebaikan. Rupanya meskipun sudah berbuat baik, dosanya masih ada, tetap aja merah. Dan ini tidak bisa ke surga. Maka Tuhan perlu datang dari surga. Dia perlu turun ke bumi untuk bisa menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Nah ini dari surga, anggap dari surga nih. Siapa yang dari surga namanya? Yang dari surga namanya siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang. Nah dari surga ini. Yesus datang dari surga. Dia harus turun ke bumi untuk menjadi satu, menyucikan dosa manusia. Ya. Wah, rupanya bisa juga ya, Pak Budi jadi bisa sulapan akhirnya. Ya. Wah, kalau Yesus masuk ke dalam hidup kita, yang tadi merah tadi jadi bening, jadi bersih lagi. Maka firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu itu merah seperti girmisi akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba akan dibuat putih seperti bulu domba. Ada satu karya yang luar biasa. Kuncinya adalah Yesus harus masuk dalam hidup kita. Amin. Yesus harus menyatu dengan hidup kita, baru kita dilayakkan untuk ke surga. Jadi jangan main-main dengan dosa, karena upahnya maut. Kita perlu terima Yesus. Ya kita tidak bisa cari selamat sendiri, tidak bisa. Harus ada yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita dibersihkan, kita disucikan, kita dikuduskan, dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan yang baru, ya, yang lama dibuang, yang baru datang. Kalau dulu suka bohong, sekarang tidak lagi bohong. Kalau dulu tidak taat, ya anak-anak sekolah, sekarang jadi anak yang taat. Ya. Kalau dulu suka marah, sekarang jadi orang sabar. Ini ciptaan baru. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru. Nah ini ciptaan yang baru. Jadi bukan cuma sekedar disebut sini anak baik, tetapi juga praktek untuk jadi baik. Amin. Nah saya mau tanya kepada anak-anak ini. Anak-anak perhatikan Pak Budi ya. Siapa yang mau menerima Yesus jadi raja? Angkat tangannya. Siapa yang mau jadi anak yang baik? Ya, tidak nakal, tidak bohong. Angkat tangannya. Angkat tangannya, tirukan Pak Budi untuk berdoa. Ya, tirukan Pak Budi berdoa ya. Sudah siap? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Tirukan. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu. Mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengundang Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hatiku untuk menuntun dalam setiap langkahku. Ampuni setiap dosaku, kesalahanku, ketidaktaatanku. Aku berjanji mau jadi anak yang baik
mau praktek menjadi baik, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Wah, keren anak-anak kita ya. Mereka sedang memproklamirkan untuk mengundang Yesus. Haleluya. Dari Yesus datang jadi raja. Yesus datang jadi juru selamat dalam hidup kita. Dan ini yang tidak kalah penting. Ya. Mereka baik itu tidak sendiri. Mereka baik perlu peran orang tua. Betul? Minta tolong dibacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ini yang terakhir Bapak Ibu, jangan gelisah ya. Jangan gelisah dulu, yang terakhir ini ya. Poin terakhir. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 21. Ayat yang 21. Beginilah isi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi Yesus datang untuk memberikan teladan. Ya. Kristus menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, kita melihat banyak berita, mendengar banyak berita ya tentang pemimpin yang kadang ditangkap KPK karena korupsi ya, atau mungkin mungkin ada guru yang tidak bisa menjadi contoh ya, akhirnya bermasalah begitu ya, ataupun mungkin hamba Tuhan yang tidak bisa memberi teladan ya. Dan ini karena tidak ada teladan ini menyebabkan ada satu krisis ya, krisis keteladanan. Yang menjadi generasi yang akan datang itu sangat dipengaruhi dengan keteladanan di masa sekarang. Ya, karena banyak kasus yang terjadi itu disebabkan karena tidak ada teladan. Karena tidak ada contoh nyatanya. Nah, teladan itu apa? Mendidik ya. Bagaimana mendidik, bagaimana kita memberi contoh dalam satu tindakan, itu teladan. Terjadinya kemerosotan akhlak, terjadinya mungkin sesuatu yang tidak baik itu karena pemimpin gagal jadi teladan. Atau guru gagal jadi teladan. Atau orang tua gagal jadi teladan. Anak Tuhan gagal jadi teladan. Nah, ini yang menjadi pemicu sehingga terjadi sekarang kemerosotan akhlak. Nah, teladan itu penting karena Yesus sendiri sudah memberikan semua keteladanan. Semua keteladanan. Sebenarnya perkataannya atau firmannya itu adalah satu penegasan dari apa yang dia kerjakan. Ya. Ketika Tuhan melakukan mujizat, banyak menolong orang, ya, dia tegaskan dengan satu firman, mengasihi sesama. Ya. Ketika Tuhan mengampuni orang yang kedapatan berzinah, dia tegaskan dengan hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah kepadamu ya. Ketika Tuhan rajin berdoa, pagi-pagi berdoa, ya Tuhan mengajarkan hendaklah kamu jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan juga sudah setia, bahkan sampai setia mati di kayu salib ya. Dia juga tegaskan hendaklah kamu setia sampai mati. Jadi firman-Nya ini sebenarnya adalah satu penegasan dari apa yang dia sudah kerjakan. Bukan hanya satu perkataan, tetapi ada wujud tindakannya. Maka kita belajar ya sebagai orang tua, jangan cuma jadi orang tua yang bisa berkata-kata. Nek nyeneni pinter. Ojo ngene, harus ngene, gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Tapi hendaklah apa yang kita perkatakan itu juga dilandasi dengan perilaku kita. Dengan contoh, dengan teladan.
Karena ini yang lebih utama. Ya, jika kita ingin anak kita baik, maka jadilah orang tua yang bisa memberikan teladan yang baik. Amin. Jadilah teladan yang baik, karena ini penting. Bukan cuma kita pandai berkata-kata saja, tetapi yang lebih penting, yang paling utama adalah kita memberikan satu teladan, memberikan contoh. Karena ini yang dilihat oleh anak-anak kita. Kalau kita punya harapan anak kita menjadi anak yang baik, orang tua bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang baik. Amin. Saya akan tutup dengan satu kalimat yang baik. Jadi saya sudah selesai Bapak Ibu. Karena waktunya cuma 30 menit. Ya, satu kalimat yang baik ya dari ini untuk mengingatkan kita sebagai orang tua. Satu on keteladanan itu lebih berharga daripada 1 ton hanya kata-kata saja. Ya. Biar ini mengingatkan kita terus ya, 1 on keteladanan lebih berharga daripada 1 ton cuma kata-kata, cuma perintah tanpa tindakan. Dari hari ini ya, di tempat ini kita bisa memperingati Yesus yang datang ke dunia, ya, yang lahir di dunia. Yesus punya tujuan. Ya, tujuannya dia jadi raja atas hidup kita, yang harus kita sembah, yang harus kita muliakan. Yesus datang ke dunia untuk jadi juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk memberikan kita teladan yang harus kita contoh. Kita pun harus juga memberikan teladan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu sore hari ini. Engkau sudah taburkan benih firman ini. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Firman itu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menjadi terang bagi sesama kami. Kami boleh memberikan satu teladan yang baik. Anak-anak kami pun menjadi anak yang baik, yang mempraktekkan kehidupan yang baik. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang sudah mendengar, Engkau mampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada si acara. Selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyaksikan persembahan dari SMP Pangudi Luhur. Waktu dan tempat kami persilahkan maju ke depan.
Wow, keren. Boleh kasih tepuk tangan buat adik-adik kita dari SMP Pangudi Luhur. Terima kasih buat penampilannya sore hari ini. Dan saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Bapak Pendeta Petrus Selam menaikkan doa untuk persembahan kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kasih anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini kami sudah dibekali melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan memberikan korban syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati yang dapat memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Tuhan juga sama-sama memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai, mari berhimpun.
menyelesaikan setiap rangkaian acara perayaan Natal kita pada sore hari ini. Dan saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup acara perayaan Natal SD Negeri 1 Pracimantoro pada sore hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaannya untuk Bapak Pendeta Karel Sipota maju ke depan akan menaikkan doa penutup dan berkat. Bang Duluhur mau menyampaikan sesuatu katanya. Oh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya di Pracimantoro ini sudah 30 tahun lebih. Baru kali ini ada acara perayaan Natal di Dinas Pendidikan, khususnya Sekolah Dasar Negeri 1 Pracimantoro, Sultan. Jadi ini suatu gerakan yang luar biasa menurut pengamatan saya ya. Oleh karena itu kita akan berdoa buat khususnya Kementerian Pendidikan ya, dan ke daerah Dinas Pendidikan sini di sekolah yang memulai sebuah acara yang luar biasa menurut saya. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, demi nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat dunia, khususnya orang percaya. Kalau pada sore ini kami bisa mengadakan sebuah acara yang untuk pertama kali, sebuah acara perayaan Natal anak-anak sekolah dasar yang dipelopori oleh SD Negeri 1 Pracimantoro. Bagi kami sebuah gerakan yang dikerjakan, yang dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh dinas pendidikan yang ada di kota Kabupaten Wonogiri, mulai dari tingkat pusat kami tidak lupa berdoa, dari Kementerian Pendidikan, untuk Jawa Tengah, untuk Wonogiri, sampai secara khusus Dinas Pendidikan Pracimantoro, Sekolah Dasar Negeri 1 Pracimantoro. Kami rindu melihat campur tangan Tuhan berkarya begitu rupa supaya seluruh sekolah-sekolah yang ada di Pracimantoro boleh mengalami berkat lawatan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa yang sudah terjadi pada kesempatan sore ini. Tuhan, kami rindu para orang tua, para guru dapat bekerja sama dengan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Anak-anak kami bukan hanya sekedar jadi anak yang baik, tapi tindakan nyata dalam kehidupan setiap hari, di dalam sekolah, di luar sekolah, bahkan di dalam gaya hidup. Anak-anak ini boleh tercermin sikap kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati orang tua yang ada, memberkati para wali murid, juga Tuhan memberkati sekolah SD 1 yang sudah menjadi pelopor untuk terselenggaranya acara perayaan Natal pada sore ini. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan sudah memberkati kami semua. Oleh karena itu kami hanya bisa berkata, terpujilah Tuhan yang besar yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sebelum pulang mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk duduk sebentar karena ada tambahan acara dari SMP Pangudi Luhur akan menyampaikan beberapa hal. Jadi langsung saja Pak, monggo. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bapak-bapak pendeta, Bapak Ibu dan saudara-saudari seiman dalam Yesus Kristus, selamat sore. Dalam bahasa Jawa berkah dalem. Pertama terima kasih kepada panitia yang sudah
memberikan undangan kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya dan lembaga saya untuk ikut menikmati kegembiraan Hari Raya Natal menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kami di Giriwoyo itu ada 4 sekolah Katolik, dari TK, SD, Kanisius, kemudian SMP dan SMA Panggiluhur Giriwoyo. Saya sendiri, nama saya Fransiskus Saverius Kokotahwan Muswarno, punya 1 istri di depan itu, namanya Brigita Wahyuningsih. Dia mengajar di SMA, saya mengajar di SMP. Jadi kedudukan saya lebih rendah daripada istri saya. Anak 2, sekarang di Bethesda sebagai apoteker, dan yang 1 sedang akan masuk S2. Selain mengucapkan selamat Natal dan terima kasih karena sudah diundang di acara ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari seiman di wilayah Pracimantoro yang sudah mempercayai kami untuk membantu mendidik putra-putri panjenengan semua, baik yang ada di TK, di SD Kanisius Serenan 1 maupun di SMP dan SMA Pangudilur Giriwoyo. Kami berupaya keras untuk membuat program, menyusun program-program yang terbaik untuk mendampingi putra-putri panjenengan, tidak hanya di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun juga di bidang iman. Karena pembangunan karakter memang harus diawali dari pembangunan iman terlebih dahulu. Namun demikian, apabila masih banyak kekurangan di sana sini, harap Bapak Ibu dan saudara-saudari menyampaikan kritik dan saran kepada kami secara langsung. Kami tidak sungkan-sungkan untuk mendengarkan, kemudian mengevaluasi, menganalisis dan mengembangkan kembali program-program kami, sehingga program-program yang kami tawarkan itu betul-betul menjawab tantangan zaman sekaligus memuasi Bapak Ibu semuanya. Dan kami berharap, kita semua tentu berharap bahwa anak-anak kita yang dididik di tempat kami ini akan berkembang menjadi anak-anak yang sungguh cinta Tritunggal Maha Kudus. Saya rasa tidak perlu panjang lebar karena kurang bijaksana kalau demikian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat Natal, berkah dalam. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah merayakan perayaan Natal SD Negeri 1 Pracimantoro pada sore hari ini. Dan kami mengucapkan selamat Natal dan selamat pulang, Tuhan Yesus berkati. Ada beberapa pengumuman setelah ini untuk anak-anak SD Negeri 1 Pracimantoro, jangan pulang dulu karena setelah ini kita akan ada foto bersama ya.